Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan seluruh kehidupan kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang Kau perbuat dalam hidup kami, Yesus. Kasih setiamu
Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah hari ini. Awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kekurangan kami. Sehingga kami sukacita. Jujur, tulus, bersukacita. Bersorak-sorai bagi Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Memberkati seluruh rangkaian acara, kesaksian, doa, dan segala sesuatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita memuji muliakan Tuhan. Sebab kasih Allah sungguh telah terbukti di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Dalam nama Tuhan, kita terus memuji muliakan nama Tuhan, sebab Dia Allah yang telah mati bangkit untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya.
sebab hidup kita ada di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau kumpulkan kami kembali untuk diberkati Tuhan.
Karena itu kami berdoa, ampuni segala dosa kekurangan kami, dan kami serahkan seluruh acara dan kebaktian pada hari ini di dalam pimpinan Tuhan. Segala sesuatu yang baik Engkau sudah sediakan bagi kami, karena itu berikan kami pribadi lepas pribadi kemampuan untuk mengerti apa yang Tuhan katakan, kemampuan untuk kami melakukan apa yang kami sudah tahu, kami sudah ngerti pada pagi hari ini, haruslah kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Engkau memberikan kesempatan kepada jemaat di tempat ini untuk melakukan perjamuan kudus pada awal bulan kedua tahun 22 ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita sudah memasuki bulan kedua. Sangat cepat ya, bulan kedua. Tahun 2022. Temanya kesatuan dan keunikan karunia. Luar biasa. Kesatuan, ada keunikan. Keunikannya apa? Minggu ini temanya karunia untuk menderita. Menakutkan ya kedengarannya. Tapi saya ingin bawakan khotbah ini supaya tidak menakutkan, malah memberikan antusias untuk kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan karunia. Ya, karunia untuk menderita. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Oh, luar biasa, keunikan ya. Bukan cuma untuk percaya, kita percaya, itu karunia Tuhan. Tapi satu hal, juga untuk menderita untuk Kristus. Siap menderita untuk Kristus? Ada 3 poin. Yang pertama, serasi dengan firman. Serasi berarti sesuai, sepadan, cocok, harmonis. Semua orang pasti mengharapkan kondisi ini karena akan menampilkan keindahan. Kalau serasi itu indah pasti, ya. Karena itu semua orang pasti mengharapkan serasi, ya. Menampilkan keindahan dan memberikan kepuasan kepada mereka yang melihat kita. Hidup serasi dengan Injil Kristus artinya hidup kudus sesuai dengan firman Tuhan, karena Kristus telah hidup di dalam kita. Melalui hidup kita, semua orang akan melihat Kristus. 2 Korintus 3 ayat 2-3. Cara hidup yang serasi dengan firman Tuhan adalah bukti dari teguhnya pendirian kita dalam iman kepada Kristus. Ya. Cara hidup yang serasi dengan firman. Apakah kita hidup serasi dengan firman Tuhan? Itulah nilai daripada teguhnya pendirian kita dalam iman kepada Kristus. Hal itu akan terlihat dari semangat kita dalam memberitakan Injil yang meliputi seluruh aspek dari situasi kehidupan di dunia ini. Hidup kudus. Saya ingin supaya kita tidak lagi aneh mendengar hidup kudus. Adalah panggilan kita di dunia ini. Tidak selalu mudah karena akan banyak tantangan yang akan menghadang. Kesulitan mungkin saja datang karena konsekuensi dari ketaatan itu. Walaupun demikian, panggilan ini harus kita jalani dalam segala situasi dan kondisi, baik suka maupun duka. Harus ya, panggilan ini harus kita jalani. Hidup kudus, rutin, bukan sehari dalam seminggu, bukan. Rutin sampai kapan? Sampai mati. Itulah panggilan kita. Tidak ada panggilan yang separuh-separuh.
Hidup kudus beda dengan hidup duniawi. Mungkin kita disebut orang aneh. Ketika saudara dan saya hidup kudus, kita disebut orang aneh. Apa? Karena apa? Karena tidak mau kompromi dengan kejahatan, dengan dosa. Namun, jangan sampai hal itu mengendorkan semangat dan niat kita untuk memenuhi panggilan hidup serasi dengan kehendak Tuhan. Apapun kendalanya, mari kita hidup serasi dengan kehendak Tuhan agar menjadi berkat bagi setiap orang, bagi sesama. Kita perlu masuk ke dalam keheningan dan mengasah nurani untuk mendengar firman Tuhan. Makin sering, makin banyak kita mendengar firman Tuhan, makin indah kehidupan kita. Poin kedua, menderita itu karunia. Ada satu contoh, saya ingin memberikan satu contoh yang luar biasa. Ketika Paulus dan Silas di Filipi, mereka ditangkap, mereka didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara yang paling dalam. Namun penjara tidak bisa memenjarakan sukacita mereka. Artinya sekalipun di penjara, mereka tetap sukacita. Mereka tetap bisa bernyanyi hingga sendi-sendi penjara bergoyang. Itu tulisan Alkitab kita. Sendi-sendi penjara bergoyang. Saudara, salah satu hamba Tuhan menafsir gempa bumi setempat, saudara. Gempa bumi setempat, penjara khususnya. Sendi-sendi penjara itu artinya pondasi penjara bergoyang. Kepala penjara pun bertobat, coba. Dan dibaptis bersama seluruh keluarganya. Bukan cuma kepala penjara. Kepala penjara tadinya mau bunuh diri. Karena dianggap narapidana akan lari karena pintu-pintu terbuka. Pasung-pasung terbuka. Luar biasa, itu keajaiban. Gempa bumi bisa buka pasung kaki ya. Karena itu hukum Romawi pada waktu itu, kalau narapidana lari, kepala penjara mesti hukuman mati. Nah, kepala penjara siap bunuh diri. Tapi Paulus berkata, jangan. Kami masih di sini semua. Nggak jadi mati, malah jadi dibaptis di dalam Kristus Yesus. Beberapa saat setelah meninggalkan Filipi, Paulus mendengar bahwa jemaat di Filipi mengalami penderitaan. Paulus pun menasihati agar mereka tetap bertahan, tetap sukacita, bertahan menghadapi penderitaan. Dalam kondisi seperti itu, firman-Nya hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1 ayat 27. Berpadanan dengan Injil Kristus artinya hidup sesuai perintah Allah. Seperti itukah hidup saudara? Berpadanan dengan Injil Kristus? Hidupnya sesuai dengan perintah Allah? Paulus juga mengingatkan tentang betapa berat perjuangannya ketika berada di Filipi dalam memberitakan Injil. Ia menghadapi banyak penderitaan dan penganiayaan, tetapi tetap bertahan. Ayatnya tahu tadi ya? Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Yang pertama kita senang percaya kepada Kristus. Yang kedua kita takut, ogah ya, menderita loh. Filipi 1 ayat 29. Ada penderitaan, sekarang saya ingin menyampaikan satu tema yang kecil. Ada penderitaan ringan terasa berat. Penderitaan ringan, bukan penderitaan seperti yang dihadapi Paulus dan Silas, didera, ditangkap, dimasukkan penjara, dipasung. Itu penderitaan berat seolah-olah ya. Tapi saya ingin sampaikan sub berikutnya ini, penderitaan ringan terasa berat. Khususnya bagi kanak-kanak, childish ya. Bukan bagi anak-anak sekolah minggu, bukan. Bagi kanak-kanak
Yang saya maksudkan childish, sudah dewasa, tapi kekanak-kanakan. Poin ketiga, kesetiaan itu yang saya sebut penderitaan ringan terasa berat. Setia itu penderitaan ringan tapi terasa berat. Ketahuilah, saya memberikan berapa? 5 bukti, 5 poin supaya kita mantap. Apakah saudara setia? Apakah saudara menganggap setia itu penderitaan? Kalau demikian, childish itu. Setia. Nomor 1, ketahuilah bahwa Tuhan menempatkan kita dalam suatu jemaat adalah rancangan Tuhan, bukan kehendakku. Kerap kali, kan saya yang pilih, saya mau berjemaat di sini. Kan saya yang pilih. Kan orang tua saya bawa saya ke sini mula-mula. Bukan. Kelihatannya kita aktif. Tapi saya ingin sampaikan, Tuhan yang mempunyai rencana menempatkan saudara di sini. Bukan kemauanku. Tapi saya ingin sampaikan, di mana-mana gereja di dunia ini pasti ada perpindahan jemaat. Karena yang bersangkutan mengalami penderitaan ringan tapi terasa berat. Lucu ini. Pindah jemaat karena menderita, saudara. Saudara nggak percaya? Buktinya ada 5. Bahwa Tuhan yang menempatkan kita di sini. Ya. Kalau kita pindah, itu urusan kita dengan Tuhan loh. Sebab Tuhan yang menempatkan kita di sini. Bukan kemauanku, bukan maunya pendeta, bukan maunya gembala. Nomor 2, Amsal 27 ayat 17. Sebagaimana baja mengasah baja, begitu juga manusia belajar dari sesamanya. Saudara tumbuh dan menjadi dewasa dari mana? Dari ketika saudara mengadakan persekutuan dengan satu jemaat tubuh Kristus di tempat ini. Saudara saling mengenal, saudara mengenal karakternya, saudara mengenal lebih banyak. Dan untuk itu Tuhan tempatkan kita supaya ketemu dengan orang-orang yang tidak sama seperti kita. Sebelum kita bertemu dengan orang lain di dunia, Tuhan sudah siapkan. Kita bertemu dengan orang-orang seiman di gereja, di tubuhnya, jemaatnya. Nomor 3, kesetiaan adalah buah roh. Galatia 5 ayat 22. Tapi bagi mereka yang belum dipimpin oleh roh, merupakan penderitaan menghadapinya. Padahal itu buah roh loh. Jadi kalau saudara tidak setia, buah roh, kesetiaan itu buah roh. Seluruh aspek kehidupan kita ini kalau dilihat semuanya setia. Dalam hal ini setia, dalam hal ini setia, dalam hal ini setia, dalam pasangan setia, dan sebagainya. Dalam pekerjaan setia, dalam ibadah setia, dalam pelayanan setia. Semua aspek kehidupan. Itu namanya buah roh, setia. Ya. Mari kita, tapi bagi mereka yang belum dipimpin roh, merupakan penderitaan menghadapinya. Padahal buah roh loh. Kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, pasti setia. Karena kesetiaan itu buah roh. Terbukti ada jemaat yang tidak bisa setia dalam pelayanan, dalam ibadah, tidak bisa setia. Saya kasih huruf besar, apapun alasannya. Jadi artinya jangan buat alasan. Pokoknya tidak bisa setia, apapun alasannya. Tetap tidak setia. Nomor 4, setiap orang yang mau mengikut aku, ini firman Tuhan, Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini syarat pertama. Saudara mau mengikut Tuhan, harus menyangkal diri. Memikul salib itu berkorban. Setiap hari ya rutin, dan mengikut aku. Nomor 5. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini penguatan yang terakhir. Kalau saudara tidak bisa setia, kita lakukan pelayanan kita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa.
Fokuskan hidup kita kepada Yesus. Fokuskan pelayanan kita kepada Yesus. Fokuskan ibadah kita kepada Yesus saja. Saudara akan setia dan tidak pernah putus asa. Keempat, yang terakhir, baca firman juga penderitaan. Ya, dengan jujur, sebagian orang enggan baca firman. Mazmur, saudara, saya kutip Mazmur 119 ayat 97. Daud ini berkata, apa katanya, ucapannya? Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Seperti itukah saudara? Seperti Daud, betapa ku cintai Injil, firman Tuhan, Alkitab ini. Aku merenungkannya sepanjang hari. Bagi sebagian jemaat, baca firman dan merenungkannya sangat membosankan. Sangat menjadi beban sehingga tidak sepenuh hati baca firman dan merenungkan. Sehingga terpaksa karena sudah diomelin, sudah disinggung dalam ibadah-ibadah. Terpaksa berbeda dengan Daud. Ada 3 poin Daud, ya, kita belajar dari Daud. Dari Mazmur 197 ayat 98 sampai 100. Daud mengatakan 3 poin. Kenapa dia sepanjang hari merenungkan Taurat Tuhan yang dia cintai. 1, kalau kita belajar dari Daud, kita akan menikmati juga Taurat Tuhan, ya. Taurat Tuhan, firman Tuhan itu lebih berhikmat. Membuat manusia lebih cerdas, lebih pinter, lebih berakal budi, lebih berwatak baik. Mampu memahami keadaan, ya, sehingga keputusannya itu mantap karena dia tahu keadaan, karena dia suka firman Tuhan. Lebih berhikmat. Kalau saudara pengen lebih berhikmat, baca firman. Kalau enggak mau berhikmat, enggak usah baca firman. Hikmat tidak tergantung pada pendidikan. Hikmat tidak tergantung pada usia. Tapi hikmat tergantung kepada Tuhan semata-mata. Dialah sumber hikmat itu. Kedua, ayat 101 sampai 102 dikatakan menahan kaki terhadap kejahatan. Daud suka baca firman Tuhan, Taurat Tuhan. Karena itu dia katakan, Taurat Tuhan menahan kaki terhadap kejahatan. Tidak menyimpang, tidak condong kejahatan. Tidak menimbang segala hal agar berkenan kepada Tuhan. Dia menimbang segala hal, dia pilih yang berkenan kepada Tuhan. Seperti itukah kita ketika menghadapi keputusan mana yang berkenan kepada Tuhan? Karena Daud cinta kepada firman Tuhan. Yang ketiga, mengandung janji-janji yang meneguhkan, ayat 103 sampai 104. Betapa manisnya janji-janji Tuhan, membuat hidup ini menyenangkan. Saya ingin katakan singkat, damai dan sukacita hanya ada satu sumber, Tuhan Yesus. Ya, mari kita wise, mari kita bijak. Jangan cari damai dan sukacita di luar Tuhan. Gagal, pasti gagal. Pasti tambah haus akan damai dan sukacita. Seperti kita minum di tengah-tengah kehausan, ada saatnya orang minum air laut, ya, asin. Bukannya segar, tambah haus, ya. Kalau kita ingin damai dan sukacita, mencari sumber di luar Tuhan, makin haus. Janji-janjinya Daud membenci semua hal yang tidak disukai Tuhan. Karena apa? Karena janji-janjinya sangat meneguhkan Daud. Kesimpulan, jemaat harusnya ada 3. Harus mahir pikul salib, harus mahir menghadapi sengsara penderitaan apapun, harus mahir menderita seperti Kristus. Bisa rutin mematikan kedagingan, Roma 6 ayat 6. Baru kita bisa bertumbuh dan lulus setiap kali
sampai akhirnya menjadi sempurna. Ya, saya ulangi kembali, harus bisa rutin mematikan kedagingan. Rutin ya. Sampai kapan? Sampai akhir ya. Ikut Tuhan itu bukan sepotong-sepotong, sampai akhir. Tuhan juga melayani kita sampai akhir hidupnya, sampai mati di kayu salib. All out dia, memberikan sepenuhnya. Penderitaan adalah sarana karunia Allah yang membuat kita sempurna. Tidak ada orang sempurna tanpa penderitaan. Pengennya senang-senang melulu, enak-enak, menikmati hidup. Gak akan bisa dewasa. Tapi orang yang menghadapi penderitaan, masalah, kesulitan itu, lihat aja. Hidupnya makin mantap dan kuat. Keputusannya makin mantap dia. Penutup, satu ayat, saya ingin tutup dengan satu ayat ini. 1 Petrus 4 ayat 1. Kita baca bersama-sama ya. Sebab itu, sebagaimana Kristus sudah menderita di dalam tubuh karena kita, persenjatailah juga dirimu dengan pikiran yang sama. Ini baru pikiran. Karena Kristus sudah menderita dalam tubuh, persenjatailah juga pikiran kita dengan hal yang sama. Sebab orang yang menderita di dalam tubuh sudah berhenti dari dosa. Tuh. Karena itu penderitaan itu karunia. Penderitaan itu membuat kita berhenti dari dosa. Pikiran-pikiran itu membuat kita berhenti dari dosa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus berbicara. Roh Kudus menghendaki setiap pribadi melakukan perintah Tuhan. Tidak cuma cari senang, cari nikmat, cari ringan, cari gampang. Ikut Tuhan itu bukan, tapi konsekuen. Ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan siap kalau Tuhan izinkan menderita. Seperti Ayub, tetap percaya kepada Tuhan Yesus sampai kapanpun Tuhan izinkan. Sebab apa yang Tuhan izinkan itu Tuhan tahu, aku mampu. Yang tidak mampu Tuhan tidak pernah mengizinkan. Jadi kalau pribadi menghadapi penderitaan masalah, sadarkan bahwa yang bersangkutan mampu. Jangan takut, jangan lari, jangan kecil hati. Tapi pikirannya sudah dipersenjatai dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan setiap perjamuan kudus kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita naikkan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Menyambut perjamuan kudus, mari kita baca 12 pengakuan percaya kita untuk meneguhkan kembali iman kita kepada Tuhan. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Allah yang Maha Esa, yang menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa Allah Bapa pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu anak Allah yang telah menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit dari kematian untuk menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya bahwa Roh Kudus yang memimpin orang percaya kepada kebenaran. Aku percaya bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah dan hanya dapat diselamatkan melalui percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Aku percaya bahwa semua kelahiran baru dikerjakan oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Aku percaya bahwa setiap orang yang percaya dan bertobat harus dibaptis. Demikian pula perjamuan kudus dilakukan untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan untuk meneguhkan persekutuan dengan Tuhan serta anggota tubuh Kristus. Aku percaya bahwa baptisan Roh Kudus disertai tanda-tanda, karunia-karunia roh, dan karunia jawatan bagi pembangunan tubuh Kristus. Aku percaya kesembuhan ilahi berdasarkan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali, kebangkitan orang mati, dan pengangkatan orang-orang percaya untuk bertemu di angkasa sebelum kerajaan 1000 tahun dimulai. Aku percaya adanya surga sebagai tempat kehidupan kekal bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan neraka sebagai tempat hukuman kekal bagi yang tidak percaya. Mari kita angkat roti hostia ke atas, dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita makan bersama-sama dengan percaya. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami, kuatkan dan teguhkan kami untuk tetap setia dalam kepercayaan kami. Bahkan kami tahu Engkau sudah memberikan karunia bukan cuma untuk percaya, tapi untuk menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Nanti Bapak Ibu bisa scan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu atau mentransfer ke rekening gereja. Namun sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Saudari Rika. Mari
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan perjamuan kudus Tuhan di awal bulan Tuhan. Biar kiranya Tuhan hidup kami semakin memuliakan Engkau Tuhan. Sebentar kami memberi yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau berkati setiap apa yang kami beri Tuhan. Biar berguna Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Kita naikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan dengarkan kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan. Hari Senin kita akan rapat majelis pukul 7 malam melalui via Zoom, mengundang untuk seluruh para kepala-kepala departemen, demikian komisi, untuk kita boleh bersama-sama mengevaluasi program gereja kita sepanjang bulan Februari, dan kita bersama-sama membicarakan program gereja Tuhan. Pada hari Selasa hingga hari Sabtu kita akan doa pagi pukul 8 hingga pukul 9 melalui aplikasi Zoom, mengajak untuk seluruh jemaat-jemaat Tuhan, mari bersama-sama memulai hari kita dengan kita datang kepada Tuhan. Pada hari Rabu Komsel Pemuda dan Remaja pukul 7 malam, mari Kaula Muda bisa hadir bersama-sama secara onsite, demikian dapat menyaksikan melalui via Zoom. Kaula Muda diajak untuk kita bersama-sama bersharing, dikuatkan satu dengan yang lain. Kamis kita akan sama-sama ibadah pelayan Tuhan, mengajak untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan dapat menghadiri ibadah pelayan Tuhan pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Jumat doa musik dan pujian pukul 7 malam, mengajak untuk seluruh tim musik pujian kita merendahkan hati kita, mempersiapkan diri kita, memasuki pelayanan kita di hadapan Tuhan. Pada hari Sabtu, kita akan bersama-sama ibadah pra-remaja pukul 16.30, mengajak untuk adik-adik pra-remaja boleh bergabung melalui aplikasi Zoom. Pada pukul 6 sore, kita akan ibadah pemuda dan remaja, mengajak untuk seluruh kaula muda boleh bergabung bersama secara onsite, demikian dapat menyaksikan melalui Eagle Live Youth Group di Pluit. Pada hari Minggu kita akan sama-sama ibadah raya pukul 9 pagi di tempat ini secara onsite, demikian yang berhalangan bisa bergabung melalui YouTube channel Gubdi Pluit. Mengajak untuk adik-adik KA Gubdi Pluit dapat beribadah bersama pukul 9 pagi bersama orang tua. Mari kita bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan.
Demikian untuk kelengkapan Warta Jemaat selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selalu